Halo, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah edisi untuk tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024. Dan minggu lalu kita sudah lihat data dari non-farm payroll atau non-farm employment change, data tenaga kerja di luar sektor pertanian di Amerika Serikat. Dan setelah data tersebut USD menguat, ya kita bisa lihat di DXY kembali hampir mendekati level 105. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas adalah what's next untuk market seperti gold setelah kejatuhan ekstrim pada Jumat lalu, yaitu 800 pips lebih, ya dari 2387 sampai dengan 2280-an, ya hampir 1000 pips overall. Oke. Jadi what's next untuk gold ini yang mau kita bahas, dan beserta beberapa market lainnya seperti biasa yang masuk dalam watchlist saya minggu ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Saya akan mulai dulu dari ekonomi kalender forexfactory.com. Dan buat yang pertama kali hadir dalam channel YouTube saya ingin menjelaskan pada kalian semua teman-teman bahwasanya di channel YouTube ini kita bukan membahas fundamental untuk dijadikan alasan buy ataupun alasan sell. Oke, kita buy sell bukan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Forex Factory atau ekonomi kalender. Forex Factory ini hanya bertujuan saya pakai untuk mengingatkan kepada kita semua kapan kira-kira volatilitas yang besar bakal terjadi. Oke, so overall untuk minggu ini rangkumannya adalah secara keseluruhan itu bakal terjadi volatilitas besar mulai nanti hari Rabu pukul 7.30 PM, artinya 19.30 waktu Indonesia Barat, yaitu data CPI, data inflasi di Amerika. Kemudian Kamis, ya satu dini hari itu ada FOMC. Oke, dan FOMC ini adalah rapat tentang masa depan suku bunga di US. Perkiraan kali ini adalah stay atau tetap di level 5,5%. Oke, jadi untuk minggu ini secara general volatilitas besar bakal terjadi hari Rabu dan hari Kamis. Dan hari Jumat khususnya ini akan terjadi volatilitas besar kembali untuk pair mata uang against yen seperti US dollar yen, GBP yen, Aussie yen, Euro yen, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah nanti hari Jumat. Cuman jamnya ini seperti biasa, BOJ Bank of Japan tidak pernah kasih tahu jadwalnya, tapi kita standby aja, yaitu hari Jumat ya biasanya jam 10, jam 11 atau jam 12 waktu Indonesia Barat, ya pada pagi sampai dengan siang hari. Oke, itu tadi tentang kapan ya waktu yang kita harus antisipasi terjadi volatilitas besar untuk minggu ini. So kita langsung aja ke chart seperti biasa untuk next. Oke, nah kita yang seperti biasa yang pertama yang mau kita bahas itu adalah dari market XAU USD. Nah kita bahas sedikit, review sedikit untuk XAU USD. Ya kalian bisa saya harap kalian tuh fokus kepada ini ya, garis warna oranye ini yang besar ini. Oke, yang bakal terjadi next adalah berdasarkan pergerakan sebelumnya, yaitu ini adalah impulse correction impulse. Ya, so structurally ya secara structure ini sudah done ketika harga break di bawah low di sini yaitu 2314. Ya, secara structure ini sudah done. Oke, nah namun pengertian secara structure sudah done bukan berarti setelah dia break di bawah ini kita langsung buy dan expect harga naik all the way to break this top. Enggak seperti itu cara kerjanya. Ya, bukan seperti itu cara kerjanya. Jadi secara structure ini sudah done. Oke, cuman saya mau ulas lebih mendetail di video kali ini ya tentang skenario yang mungkin terjadi pada minggu ini. Oke, walaupun secara structure ini sudah done, what's next? Next masih ada peluang untuk drop kembali. Kemana area drop yang paling potensial? Menurut saya adalah break low di sini, yaitu berapa? Ini adalah 2277. Ya, masih ada kemungkinan market break di bawah low 2277. Oke, untuk minggu ini. Kenapa? Karena secara structure saya jelaskan, ya ini adalah impulse pertama. Oke, itu the downside. Ini adalah corrective structure dan ini adalah impulse berikutnya. Impulse berikutnya, nah ini bukan aturan pasti,
bukan aturan tertulis yang firm, yang pasti, yang artinya adalah ada kemungkinan panjang daripada structure ini akan sama dengan structure sebelumnya, impuls sebelumnya, itu seperti kira-kira segini. Nah, kalau ini terjadi maka kita akan lihat harga lebih low daripada di sini. Ya, klop atau match dengan yang saya ungkapkan sebelumnya adalah ada kemungkinan kalau harga drop dia akan break lagi di bawah ini. Oke, so secara skenario ke bawah harga masih mungkin untuk drop di bawah 2277, dan kalau market memang mau kasih panjang impuls ke bawah ini minimal sama atau mendekati impuls sebelumnya yang ini, oke, ini adalah panjangnya, oke, maka kita akan melihat harga low di sekitar 2260-an. Oke, 2260-an di momen ini. Apabila market kasih kita buy setup, maka personally saya akan take the buy to the upside. Oke, itu yang akan saya lakukan jikalau market kembali drop. Tapi at the moment saya melihat juga ada kemungkinan sebelum market drop di bawah sana, karena ini adalah impuls yang sangat besar, maka personally saya bisa expect hal ini juga mungkin terjadi. Drop, okay, pullback, corrective structure, another up, sebelum down di bawah 2277, atau berdasarkan panjang yang tadi saya jelaskan, panjang impuls sebelumnya itu adalah di bawah harga 2270, 2260-an, 2263. Oke, jikalau market seperti ini kan drop yang ini adalah seperti drop yang ini adalah impuls yang di sini, drop, pullback, corrective to the downside, another push up. Kalau ini yang terjadi, maka kita akan sell di harga lebih tinggi, ya, bisa jadi 23 30-an, 23 40-an. Let's see market seperti apa mau kasih kita. Cuman gambaran besarnya adalah untuk minggu ini ada probabilitas, ada kemungkinan market setelah drop kencang ini pullback dulu secara correctively ke atas. Saya nggak expect market jump up dari sini, enggak. Karena kenapa? Karena di sini saya lihat ada kemungkinan dia akan take liquidity yang ada di bawah ini, ya, 2277. Oke, cuman cara dia mau take liquidity di sini saya melihat ada kemungkinan market kasih corrective structure ke atas and then drop baru push back ke atas. Jadi directionnya untuk sementara saya lihat adalah dari harga sekarang bisa up lalu down before another up. Ya, kalau market maker memang mau mengangkat harga ini naik ke atas setelah break di bawah ini. Cuman buat teman-teman semuanya, saya di sini mau jelaskan juga, bukan berarti serta-merta setelah harga break di bawah 2277 kita langsung buy. Enggak. Kalau harga, ini saya hapus dulu ya. Oke, let's say setelah ini market dia break di bawah 2277, ya. Kalau memang market benar-benar mau up, dia harus kasih reaction yang kenceng ke atas, impulsively. Oke, impulsively. Nah, apa yang akan terjadi kalau begini, ternyata setelah ini dia drop di bawah 2277, lalu pergerakan berikutnya market buat pola seperti ini. Kalau ini yang terjadi setelah drop di bawah 2277, artinya ini naiknya correctively. Oke, secara korektif. Nah, kalau market naik secara korektif, next setelah ini maka market akan drop kembali. So that's why saya katakan kita harus tahu, ya, ketika market drop di suatu area tertentu, meskipun kita expect di area sana kita mau buy, bukan berarti kita langsung set buy limit lalu kita buy lalu kita diamin, kita nggak liatin lagi, enggak, bukan seperti itu cara kerja trading, ya. Jadi drop kalau dia naiknya correctively, you have to close your buy, ya, kamu harus tutup posisi buy kamu. Karena kenapa? Karena kalau dia naiknya correctively, artinya ini adalah impulse down, corrective to the upside, we will have another impulse to the downside lagi. Oke, so untuk goal minggu ini sementara waktu, ya, saya sudah ada posisi buy tadi pagi 2299. Stop loss sementara saya di bawah ini, ya, di bawah harga low hari Jumat. Kenapa saya bisa buy? Karena saya lihat ini drop, ada kemungkinan minimal market naik secara correctively ke atas. Dan buat yang nggak tahu cara manage trade-nya, saya tidak pernah sarankan untuk ngambil trade ini,
Ya, kecuali kalian yang ada di grup trading saya, kalian bakal tahu, kalian bakal dapat update ya bagaimana trade management saya lakukan. Jadi sementara waktu saya lihat sekali lagi dia drop begini, oke, dia akan naik correctively minimal ke atas before another down. Oke, ini yang saya lihat. That's why saya ambil peluang buy di sini. Oke, buat kalian yang belum paham ya, teman-teman di channel YouTube yang menyaksikan channel ini yang belum paham gimana cara trade-nya, gimana cara manage trade yang correctively naiknya, saya nggak pernah sarankan ya, karena bahaya sekali buat kalian yang belum paham cara trade secara korektif. Oke, so itu yang bisa saya sampaikan. Sementara saya posisinya buy, directionnya sementara adalah up secara correctively. Kalau secara correctively artinya we will have another down again before another up. Jadi ini kemarin drop, naik correctively, another drop, and then another up. I'm expecting. Ya, itu yang saya expect pada saat ini. Oke, dari gold kita akan pindah ke market lain, yaitu market US oil. Oke, untuk market US oil kita review sedikit. Minggu lalu ini drop sampai ke 76 bahkan lebih ya, 72-an. Kemudian sekarang kita lihat market sudah mulai naik. Nah, market naik ini saya tunggu corrective structure, complete corrective structure. Apabila saya melihat complete corrective structure, jadi saya lihatnya begini ya teman-teman semuanya. Ini adalah up. Oke, kalau saya lihat ada pola seperti ini. Oke, ini artinya market koreksi atas impuls ini. Kalau market kasih koreksi seperti ini, saya nggak akan ragu untuk buy. Oke, artinya adalah impuls ini kalau dikonfirmasi dengan pola koreksi seperti yang tadi saya gambar ini adalah impuls, oke, pullback, oke. Kalau bentuknya seperti ini, artinya kita akan lihat another impulse to the upside will come, oke, akan datang kembali untuk break top yang di sini. So, yang bisa kita lakukan adalah wait for complete corrective pattern. Ya, buat yang belum jelas, teman-teman yang ada di dalam grup trading saya harusnya paham apa yang saya maksud. Oke? Cuma buat teman-teman yang ada di YouTube channel ini adalah up corrective structure, ya, complete corrective pattern. Pada saat ini saya belum melihat ada complete corrective pattern. Ya, kita akan lihat market all the way up again kalau kita bisa spot ada complete corrective pattern in the next couple of hours ya, untuk beberapa jam ke depan. Oke, untuk US oil buy saya adalah buy ya. Setelah complete corrective pattern kita akan join buy to the upside. Next saya akan bahas beberapa market yang masuk ke dalam watchlist saya untuk minggu ini. Yang pertama adalah GBP USD. Oke, GBP USD ini saya hapus saja biar kalian nggak bingung, karena ini adalah saya berbicara atau saya kemarin tuh saya lihat berbagai kemungkinan ya yang mungkin terjadi. Market setelah ini drop ya, setelah ini market drop kencang. Kenapa market bisa drop? Karena begini, ini adalah chart 4 jam. Pattern sebelumnya itu adalah impulse correction up, drop, another correction, oke, dan ini sudah difulfill ya ketika harga break di atas ini, oke, impulse. Kalau kita berbicara di green ini ya, impulse, pullback, BC, drop, oke. Nah ini dia juga udah komplit ya di sini, dia naik secara korektif dan drop. Apakah harga bakal break di atas top ini lagi? Nah, kalau memang harga mau break kembali di atas top ini, saya mau lihat market bergerak seperti ini kan impulsnya ya. Saya mau lihat market sharp up, sharp drop, pullback, dan ini konfirmasi kita akan lihat another push di atas ini. But at the moment ya, yang bisa kita lihat adalah saya lihat cenderungnya seperti ini, drop, oke. Kemungkinan dia bakal up ya untuk naik secara korektif,
I will sell. Oke, jadi kemungkinan market kalau dia naik secara korektif, ini adalah drop yang di sini, ini drop sekarang. Kalau dia naik secara korektifly, artinya ini adalah impulse. Kalau dia naik secara korektifly ini artinya naiknya itu lebih lama daripada kejatuhan di sini. Kalau itu yang terjadi, teman-teman semuanya, maka kita akan punya another drop again to break this low or even this low or even this low or even this low. Oke, ya, jadi all we need in British pound US dollar, we need to look for complete corrective pattern to the upside. Jadi skenario yang sell, saya lebih lihat biasnya adalah sell. Jikalau market kasih bentuknya seperti ini, drop, ini drop yang sekarang, kemudian pull back, lalu correctively move downward, another push up to the upside. Ini adalah artinya complete corrective pattern, yang dimana secara timeline dia bakal makan waktu lebih lama daripada kejatuhan ini. Then I will look for sell. Oke, bias saya cenderung look for sell, tapi market ini kita harus fleksibel. Karena kenapa? Kita tidak control the market, kita adjust dengan apa yang dikasih market. Kalau market mau naik, dia akan bentuknya seperti ini, drop, up, another pullback, naik collectively, downside, then yes, for this moment I will join the buy to the upside. Tapi dengan kondisi sekarang saya nggak melihat untuk itu, saya melihat cenderung biasnya adalah sell. Oke, untuk British Pound, ya, ini adalah impulse ke bawah. Saya akan tunggu corrective pattern ke atas dan I will join the market for sell position. Oke, tapi sekali lagi tadi saya bahas skenario lain kalau mau buy, tapi saya nggak melihat itu at the moment. Next market yang jadi incaran saya adalah Euro Aussie Dollar. Ya, Euro Aussie Dollar. Oke, untuk Euro Aussie Dollar minggu lalu saya melihat terus terang saya kena stop loss. Ya, kenapa saya kena stop loss? Karena ini yang saya lihat adalah minggu lalu saya trading structure yang ini dan saya kena stop loss, sempat profit, ini drop, pullback A. Di sini saya lihat ini adalah B, ya, ini adalah B karena ini spend more time di sini B. Lalu di sini saya lihat ini adalah complete C dan stop loss saya di atas ini. Oke, saya sell tuh di sekitar sini, ya. Saya kena stop loss dan nampaknya saya lihat memang market ini kalau dia mau turun, dia harusnya turun, korektif, turun, korektif, turun. Tapi di sini market kasih kehendak yang lain, dia break. Sehingga for this moment saya melihat ini adalah pullback untuk koreksi. So untuk Euro Aussie Dollar, ya, untuk market Euro Aussie Dollar yang saya lihat at the moment adalah seperti ini, up, pullback, lalu kalau dia naik secara collectively, another drop below the A wave, yang ini A. Jadi ini adalah up, drop, 1, 2, 3, ini adalah B wave. Kalau dia bisa break kemungkinan di bawah 6290 atau 6300-an, mendekati ini atau break di bawah harga low yang ada di sini, kemudian kasih reaksi berupa engulfing seperti ini, ya, engulfing seperti ini, dan I will join the buy for the upside. Dia akan break top ini lagi. Oke, karena kenapa? Ini adalah up. Oke, ini adalah up, lalu ini adalah pullback. Jadi ini impulsnya ini dari sini ke sini. Ini ada pullback, lalu 3 wave ke atas. Ini adalah B, dan kalau dia bisa break di bawah ini paling ideal untuk ngambil posisi buy. Oke, at the moment ini adalah kemungkinan antara running atau expanding flat. Karena kenapa? Karena B wave-nya ini di atas daripada impulse yang ada di sini. Oke? Jadi kalau dia expanding flat, dia akan break low yang ada di sini, kemudian dia ada kasih reaksi ke atas berupa engulfing seperti ini atau yang seperti ini. Ya, engulfing itu artinya candle dominant buy, ya, karena kita mau buy untuk case ini kita mau buy, ya, karena ini adalah impulse to the upside. Oke, dia akan break top ini lagi. Cool. Oke, so let's see untuk minggu ini kita lihat dia bakal kemungkinan besar bakal break top ini lagi setelah complete corrective pattern terjadi. Oke, itu untuk Euro Aussie, bias saya adalah ke atas, ya. Next, saya mau bahas adalah USD Swiss franc. Oke, USD Swiss franc minggu lalu saya look for buy, tapi buy-nya tidak pernah terjadi sampai dengan non-farm. Oke, so what's next? Ini adalah impulse ke atas
Yang mau saya lihat pada saat ini adalah kalau market bisa kasih pola seperti ini. Oke, artinya adalah complete corrective pattern ke bawah, and then ya, saya akan join the market untuk ambil posisi buy. So untuk USD Swiss franc, saya akan join the market untuk ambil posisi buy setelah complete corrective pattern. Biasnya adalah ke atas. Next yang mau saya bahas adalah USD Yen. Untuk USD Yen ini ada beberapa skenario. Saya prefer untuk stay away dulu dari market. Oke, kenapa? Karena saya akan jelaskan skenario buy dan skenario sell. Saya akan jelaskan dulu untuk skenario yang buy, tapi buy ini risk dan rewardnya nggak bagus menurut saya. Kenapa nggak bagus? Karena strukturnya yang in play menurut saya ini up, pullback, lalu naiknya pelan ke atas, dan dia bentuk C wave sekarang. Oke, ini adalah apa? Ini adalah running flat, ya. Ini adalah running flat. Oke, up, drop, slowly to the upside B, dan ini bentuknya C. Oke, ini adalah running flat karena B-nya di atas daripada high impulse di sini, kemudian C di atas daripada A. Oke, kenapa saya katakan risk rewardnya nggak bagus? Karena kalau ini benar-benar naik, strukturnya komplit ketika harga naik di atas ini. Kalian bisa ukur 15690-an, kalau dia break the top 15770-an, nggak nyampe 100 pips. Risknya itu bisa 154. So that's why nggak bagus secara risk and reward, dan saya lebih prefer tunggu market begini. Setelah dari sini dia naik break the top. Nah, kalau dia naik break the top, artinya structure yang ini yang up, pullback, B wave, C, running flat, dia udah complete kalau harga break di atas top ini. Dan at this moment, ketika harga break di atas top ini, dia udah complete. Anytime market dapat drop kembali. Oke, so saya prefer sampai dengan hari Jumat, kalau marketnya sudah komplit di atas 15770-an, saya akan look for sell. Sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti setiap kali saya katakan market atau structure sudah komplit di atas 15770-an, kalian pasang sell limit 158, 159 kalian sell. Enggak. Karena market dia bisa buat apa saja. Nah, yang membedakan kalau kalian belajar atau join dalam grup trading after 4 adalah kalau harganya naik, dia masih mau bakal naik lagi atau mau bakal reverse, kita bisa tahu. Nah, sekarang saya akan kasih tahu. Kalau misalkan market dia betul-betul naik, up, ya, dia mau turun, dia akan kasih sharp pullback. Oke, dia kasih sharp pullback atau shock. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dia udah nyampe di sini, oke, kemudian dia kasih corrective pattern lagi begini. Oke, at this moment you never ever expect the market will drop. Nggak akan. Karena kenapa? Karena kalau dia udah break top ini, dia kasih koreksi seperti ini, artinya market bakal lanjut naik ke atas. Oke, so I prefer to wait on this. Ya, kalau dia udah break di atas top ini, ya kasih sell setup, saya akan ambil. Tapi bukan berarti kita masuk ke market ini dengan blindly ambil posisi sell. Enggak. Saya pribadi, ya saya akan seneng kalau lihat market ini naiknya pelan, break the top sebelum BOJ, karena kalau sebelum BOJ market udah break the top, ada kemungkinan besar BOJ bakal buat market drop ke bawah. Karena kenapa? Sudah terjadi complete corrective pattern ke atas sebelum news keluar. Kalau itu terjadi, BOJ kemungkinan besar saya lihat akan drop market ini ke bawah. Oke, next market yang mau saya bahas yang tadi ketinggalan adalah US dollar Canadian dollar. Kurang lebih ini sama dengan US dollar Swiss franc. Ini up, ya, ini up correction, ya, up, lalu kita akan tunggu another correction, complete corrective pattern untuk another up. Ya, jadi bias saya sama dengan US dollar Swiss franc, complete corrective pattern, another up. Oke, itu untuk US dollar Canadian dollar. Next adalah silver. Saya jarang-jarang bahas market ini, cuman saya lihat silver ini kemungkinan besar masih bisa up. Karena kenapa? Ini adalah sharp drop yang ngikutin si emas. Oke, maka next saya expect
temporarily dia bakal do something like this, pullback minimum. Kenapa saya katakan juga demikian? Karena ini adalah sharp drop. Kalau dia mau lanjut drop lagi ke bawah, maka dia harus buat pola seperti ini. Oke, artinya apa? Ini adalah corrective pattern ke atas, another drop. Kalau dia mau naik, maka dia akan buat polanya begini. Ini adalah sharp drop, sharp up, another pullback, correctively to the upside, another drop, another up. Dia akan break top yang ini. Kalau ini yang terjadi. Oke, at the moment untuk silver saya ada buy di 29.30, stop loss di bawah ini ya, di 29. Oke. Nah, at the moment take profit saya adalah di sekitar, jadi take profit saya adalah di area ini ya, 30.30-an 20-an. Karena kenapa? Ini adalah area fair value gap. Jadi kalau dia mau lanjut turun, drop correctively ke atas ya, the best case kalau dia kasih sell setup lagi di sini, saya akan sell lagi sama seperti gold, lalu akan drop. Oke, jadi itu untuk perak atau XAG ya. Untuk minggu at the moment saya ada posisi buy 29.30. Next yang mau saya bahas terakhir adalah market Dow Jones. Untuk market Dow Jones ya, buat teman-teman yang pertama kali hadir untuk tahun ini, call saya adalah seperti ini: impulse, pullback, B wave, C wave. C wave ini akan komplit ketika harga di bawah 28 ribuan ini. Oke. Jadi dengan kondisi market sekarang saya lihat ada kemungkinan stock index itu bakal drop. Ya, call saya untuk tahun ini adalah bearish. Oke, so untuk momen ini gimana? Untuk momen ini adalah saya akan bahas untuk minggu ini. Untuk minggu ini saat ini adalah impulse A, B, C. Oke, C, dan ini udah komplit. Nah, udah komplit ini kemungkinan besar saya lihat dia bisa drop dulu. Dia bisa drop karena kenapa? Ada reaction atau ketahan di area ini. Ya, di area fair value gap ini. Oke, drop kemana? Drop 38.600-an, 38.500-an. The best case adalah di bawah 38.200-an. But kalau dia masih mau lanjut naik lagi, dia harusnya nggak sampai drop di bawah ini. Karena kenapa? Ini adalah up, pullbacknya ini cukup dalam. Ya, pullbacknya cukup dalam dan hanya menyisakan sedikit ruang. Jadi kemungkinan besar kalau dia mau naik lagi juga dia akan bentuknya seperti ini, running flat. Oke, running flat, another up to push to the upside lagi. Kalau dia masih mau naik. Oke, jadi at the moment any drop ke bawah ya, any drop ke bawah mendekati area ini, kemudian dia kasih candle reaction berupa engulfing ya. The best case adalah kalau dia bisa drop di bawah ini, kemudian ya harganya 38.700-an. Kalau dia kasih engulfing ya 1 jam atau 4 jam, kalian boleh join the buy. Targetnya adalah di atas top ini 39.200. Oke, I think that's it. Itu dulu untuk minggu ini. Kita ketemu lagi di weekly market outlook minggu depan. All the best for your trade. See you again soon.